Jadi gini, Mbak Sinto, waktu itu hari Jumat, pada saat Jumat Agung itu masih kami datang ke gereja, bersama putra saya datang ke gereja, kami merayakan ibadah Jumat Agung di gereja. Semua berjalan lancar sampai hari Sabtu. Terus sebenarnya kondisi anak saya udah mulai kurang baik ya, jadi dia mulai tidur tapi mengeluh kurang nyaman gitu tidurnya, jadi gelisah seperti itu. Nah lalu saya ingat waktu itu saya ikut ibadah online Sabtu Sunyi. Nah dia udah mulai gelisah, nggak enak badan gitu. Cuman sekali lagi saya pikir cuma karena flu aja, karena memang selama ini nggak pernah ada kondisi dia drop, opname segala macam, tidak ada dalam sepanjang sejarah dia mulai lahir sampai usia 9 tahun ini. Nah lalu hari Minggu itu dia mengeluh sakit perut. Dia ini anaknya nggak jarang sekali mengeluh sakit, tapi kalau dia sudah mengeluh sakit itu memang benar-benar sakit kayak gitu. Nah akhirnya saya bawa ke klinik terdekat di dekat rumah, lalu udah dicek dokter. Diagnosanya waktu itu ada virus di pencernaan. Lalu dikasih obat, kami pulang. Kami pulang terus minum obat, tapi mulai hari Minggu sampai Senin pagi itu juga kondisinya tidak membaik, Pak. Jadi dia makin gelisah tidurnya, bangun tidur, dan dia susah sekali mengungkapkan sakitnya di mana gitu. Cuma dia memang selalu pegang perut. Seperti itu. Lalu untuk makan juga nggak terlalu nafsu makan, tapi minum yang dia minta minum terus seperti itu. Minum pipis selalu seperti itu. Nah saya sama sekali nggak ada kecurigaan penyakit lain, karena selama ini tadi baik lagi nggak pernah dia ada penyakit serius seperti itu. Lalu itu Senin saya bawa dia lagi ke rumah sakit. Nah itu waktu saya bawa ke sana sempat dicek, lalu diganti obatnya, terus kami pulang sama kondisinya tidak membaik. Lalu hari Selasa dini hari jam 1 pagi saya larikan ke IGD di rumah sakit A yang pertama kali saya bawa Senin. Udah jam 1 pagi di sana diobserv saja sama dokter. Artinya dikasih obat untuk anti nyeri. Kemudian karena dia kesakitan sekali perutnya, dikasih obat anti nyeri, kemudian dia tertidur. Akhirnya kita pulang. Kata dokter pulang aja Bu, ini kita kasih obat. Itu hari Selasa Pak, jam 1 pagi. Sampai rumah saya kira-kira jam 2 pagi gitu. Nah terus akhirnya siang sekitar jam 11:30, pokoknya dari pagi jam 2 pagi kita balik ke rumah sampai siang itu dia gelisah tidurnya, terus bangun tidur, terus sudah saya ngerasa kok udah mulai aneh, jadi kayak udah setengah nggak sadarkan diri gitu Pak. Cuman kan kami di sini kami tidak begitu paham soal bagaimana kondisi seorang anak yang benar-benar tidak sadarkan diri gitu. Tapi akhirnya saya mengambil tindakan, siang ini saya larikan lagi di rumah sakit A itu, di IGD-nya. Saya bawa ke sana, nyampe di sana 11:30 siang, dia tidak sadarkan diri. Jadi berarti ini dalam hitungan hari yang sama ya? Hari yang sama Pak. Iya. Gitu. Jam 1 subuh sama jam 12 siang. Betul, di hari Selasa itu. Lalu nggak sadarkan diri sampai akhirnya dilakukan tindakan itu baru jam 3 sore hari Selasa itu oleh pihak rumah sakit. Akhir tindakannya apa? Diberikan oksigen karena nafas anak saya itu udah saya nggak tahu ya bilangnya setengah-setengah atau gimana, tapi udah sulit sekali. Jadi sudah sekali bernafas, akhirnya pakai oksigen sama diinfus karena kan memang cairannya Pak ya, jadi dibantu dengan infus. Kemudian cek darah di rumah sakit A itu ketahuan leukositnya tinggi. Nah dokter bilang Bu ini ada infeksi. Nah cuman pihak rumah sakit, dokter tersebut bilang Bu kami tidak, artinya gini, kami menganjurkan merujuk ke rumah sakit yang memiliki TICU ya, pediatric ICU, karena kebetulan di rumah sakit tersebut tidak ada.
Akhirnya dirujuk, tapi kami menunggunya lama sekali sih Pak. Maksudnya karena memang rujukan ya, jadi kan harus ngecek seluruh Surabaya dan sebagainya. Itu kira-kira jam setengah 12 jam setengah 9 malam baru ketahuan dapat rumah sakit B, tapi kita baru berangkat sekitar jam setengah 12 malam. Nah, waktu saya masih di rumah sakit A itu perasaan saya jelas pasti sebagai manusia ketakutan sekali sih Pak. Ngelihat anak saya seperti itu, saya ditemenin sama kakak saya berdua di sana di IGD. Saya lihat kondisinya Miko waktu itu namanya nggak sadarkan diri, jadi sudah nggak bisa diajak bicara. Lalu juga saya lihat saturasi oksigennya makin lama makin menurun, tekanan darahnya tinggi sekali sampai 160 nggak salah, terus naik. Saturasi oksigennya juga terus turun, nadinya kenceng banget karena kan memang pengaruh ya Pak ya, yang tekanan darah ke nadi segala macam itu. Jadi saya ketakutan sekali. Saya cuma bisa sebagai manusia saya cuma bisa berdoa sama Tuhan, dan waktu itu saya WA ke Bu Florida, ke pendeta Florida. Saya ceritakan kondisinya, saya minta support doa dari beliau. Nah, singkat cerita akhirnya beliau datang, surprise, saya happy, tenang juga ada beliau, dan bersama salah satu penatua ya Bu Eva ke rumah sakit, ke IGD, mendoakan Miko, mendoakan kami juga yang menjaga Miko supaya tenang. Akhirnya sebelum Bu Florida pulang itu dikabarkan oleh suster bahwa sudah dapat rumah sakit rujukan. Puji Tuhan sih Pak itu. Jadi Tuhan bekerjanya pelan-pelan sih memang gitu. Nah, udah habis itu pindahnya itu yang buat saya deg-degan lagi, karena memang dari setengah 9 ke setengah 12 ngeliat kondisi Miko yang jadi dengan oksigen itu juga nggak terlalu ini ya Pak ya, nggak terlalu membuat secara monitor yang saya lihat itu lebih baik sih, lebih baik dikit sekali tapi nggak terlalu. Jadi naik turun tapi naiknya tuh yang terus gitu Pak. Nah, akhirnya jam setengah 12 kita berangkat dari rumah sakit A ke rumah sakit B rujukan itu, masuk ke IGD, lalu dilihat sama tim medis di sana. Terus nanya sama saya, udah berapa lama Bu kondisi anaknya seperti ini? Saya bilang dari siang Dok. Kaget kan dokternya, kok lama sekali dari siang. Oke, akhirnya dokter ambil tindakan cek darah lengkap, termasuk gula darah. Nah, pas sudah cek gula darah, saya kaget sekali, dokternya lari dari dalam, lari manggil saya, Bu cepet tanda tangan. Kenapa dok? Saya bilang, hasilnya jelek sekali. Tanda tangan 2 Bu, tanda tangan yang untuk pakai ini infus insulin, sama satunya ventilator. Duh, saya lemes banget Pak di situ. Aduh, kenapa lagi kok pakai ventilator? Saya tanya, kenapa dok? Gula darahnya mencapai 883,1. Kaget saya Pak. Kaget kenapa? Karena saya nggak pernah membayangkan anak saya, karena Miko ini nggak suka makanan minuman manis. Iya, dia pernah sesekali ada minuman manis yang dia minum, minuman kemasan gitu, tapi terakhir memang itu dia agak cukup banyak. Cuman maksudnya kalau dibilang yang terlalu banyak sekali enggak, dia tetap diimbangi dengan minum air putih. Nah, terus gula darah normal itu 100 ya. Kalau gula darah normal itu sekitar setahu saya 75 sampai 150. Ini 883 Pak. Wah. Dan itu dokternya kaget, saya apalagi yang nggak paham kayak gitu. Udah rasanya jantung saya tuh udah lepas sih Pak. Maksudnya saya mengibaratkan kenapa? Iya. Iya. Jadi saya kaget sekali. Terus habis dari IGD, kan di IGD dulu Pak ya, di IGD dulu saya suruh tanda tangan ini untuk ventilator sama yang insulin itu. Lalu saya tanya sama dokter, dok kenapa harus ventilator? Apa nggak bisa masker aja, masker oksigen? Bisa, tapi
kami khawatir. Dokter nggak bilang banyak sih Pak, tapi kami khawatir. Kalau dokternya bilang kalau pakai oksigen nanti kasihan dia agak effort untuk bernafas secara otot-otot dadanya gitu. Ya udah kan Pak, akhirnya kan berarti kan no option ya, cuman ada ventilator gitu. Cuman saya sempat nanya, ventilatornya kalau udah selesai bisa dilepas nggak Dok? Iya. Kita lihat nanti ya Bu. Nah itu saya sudah yang, aduh kok gini ya gitu, ya sudahlah. Saya, ya tadi ya Pak ya nggak ada pilihan, saya cuma, pilihan saya cuma satu, berdoa sama Tuhan, minta kelemahan saya diganti dengan kekuatan menghadapi itu. Terus juga kekuatan untuk fisiknya Miko juga gitu, karena kan saya tahu untuk pasang segala macam perlengkapan di rumah sakit itu sakitnya luar biasa, apalagi mungkin sebelumnya yang dia di rumah sakit A itu kan dia sudah struggle banget untuk bernafas gitu Pak. Ya, akhirnya dari IGD pindah ke PICU itu, ke ICU-nya itu, terus saya disuruh ini dulu, Ibu nggak keluar nggak apa-apa, tapi ini ya Bu ya jangan deket, maksudnya kan mereka lagi tindakan gitu ya Pak ya. Jadi ya udah Pak, saya kayak orang bengong gitu Pak, di pojokan gitu. Kebetulan saya bawa bantalnya Miko, kan dia ada dua bantal sebenarnya dia suka bawa. Jadi bantalnya saya pegang gitu sambil ngeliatin anak saya, ya Tuhan kenapa ya nih ya, maksudnya kok nggak pernah kepikiran dia sampai sakit kayak ini gitu. Kondisi tidak sadar? Nggak sadar dia Pak. Berarti dari siang itu? Dari siang, dari jam setengah 12 siang. Jadi di saat itu udah sekitar 7 tim medis, ada dokter beserta suster, dokternya 2, dokter emergency sama dokter IGD, lalu yang ditemani oleh ini tenaga medis lain, dipasang ventilator, terus infus kanan kiri, lalu juga itu Pak ada selang yang untuk bersihin lambungnya dia juga, kateter, pokoknya semua dipasang gitu kan. Udah begitu selesai, terus habis itu sama monitor itu tadi Pak, terus udah selesai, dokternya bilang, Bu sudah ya gitu, Ibu bisa jaga. Jadi kebetulan kalau di sana itu boleh di ICU-nya dijaga 1 orang saja dari pihak keluarga. Akhirnya saya jaga, terus saya tanya, terus gimana nih Dok gitu? Iya dilihat dulu ya Bu ya, kita tindakan pertama dulu, nanti kita suntik insulin, nanti dilihat turunnya. Jadi setiap 1 jam sekali itu suster cek gula darah yang di jari itu Pak. Itu. Jadi ya kondisi saat itu hari pertama ya masih buruk Pak. Jadi semuanya itu serba tidak membaik kalau lihat dari monitor. Jadi tekanan darah masih tinggi, lalu nafas masih sulit, saturasi oksigennya juga masih rendah. Pokoknya dokter sendiri juga waktu saya tanya gimana juga nggak ada yang berani untuk bilang what's next anak saya ini gitu, nggak ada yang berani bilang gitu. Nah ya di saat itu juga apa yang saya lakukan ya saya cuma bisa berserah Pak sama Tuhan. Saya serahkan semua ketakutan saya sama Tuhan. Saya balik lagi WA Bu Florida saya gangguin terus selama hampir 1 bulan, karena saya butuh sekali dukungan doa dan firman Tuhan juga. Saya bacakan ya Pak ya, firman Tuhan yang saya mau share dari Bu Florida, dari Mazmur 94 ayat 18-19. Waktu itu, hari pertama itu ya, ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Jadi ini yang kan saya bilang sama Bu Flo kan, Bu saya nggak kuat, saya takut saya nggak kuat. Terus Bu Flo ngomong kasih firman ini. Jadi dari firman Tuhan ini saya memang benar-benar di saat itu mendapatkan penghiburan, damai sejahtera dari Tuhan untuk bisa menghadapi lagi, melihat lagi, paling tidak tuh ngelihat kondisi anak saya kayak gitu ya Pak ya, yang semuanya dipasang alat. Jadi Mazmur berapa tadi? Mazmur 94 ayat 18-19. Iya. Mazmur 94 ayat 18 sampai 19 ya. Nah, lalu hari keduanya itu saya tuh paling takut kalau udah ada dokter visit Pak.
Jadi aduh, menyiapkan hati lagi gitu kan, karena saya tahu sendiri dari monitor itu nggak ada, saat itu belum ada perkembangan signifikan untuk Miko gitu kan. Jadi ketika dokter ada spesialis, jadi Miko ini ditanganin banyak dokter spesialis paru, mata, neurologi, saraf, kemudian untuk endokrin pastinya karena dia kan ada diabetes, kemudian untuk lambung, sama juga ada satu dokter yang khusus untuk infeksi, sama satu lagi dokter khusus untuk obat. Jadi kurang lebih mungkin 6-7 dokter kali Pak yang menangani spesial. Tapi komunikasi saya hanya dengan satu dokter spesialis anaknya saja. Jadi centralized ke satu dokter itu. Udah, terus habis itu dicek semuanya. Nah, dokter spesialis anak ini info ke saya kalau diagnosa mereka, Miko ini kena diabetes tipe 1. Oke. DM tipe 1, diabetes mellitus tipe 1. Nah, waktu saya tanya, itu apa ya dok? Maksudnya bedanya apa? Emang diabetes itu ada berapa? Nah, dokter menjelaskan ada 2, tipe 1 dan tipe 2. Tapi biasanya tipe 1 itu menyerang anak-anak. Dan biasanya itu ketahuannya setelah tidak sadarkan diri, Pak. Seperti itu. Jadi, kalau yang biasa kan kita biasanya tahu kalau tipe 2 itu biasanya dari gaya hidup, stres dan sebagainya. Dan biasanya menyerang orang dewasa. Kalau tipe 1 itu untuk anak-anak biasanya rata-rata di dunia seperti itu. Ya udah, nah terus hari kedua dokter visit, terus diabetesnya itu mulai turun sih Pak, dari 800 sekian mulai turun 600. 600 turun 400, dari 400 naik lagi 500. Jadi memang belum stabil kan Pak. Setiap jamnya dicek seperti itu. Terus dari 500 turun lagi 400, 300 naik lagi 400 kayak gitu. Terus 400 turun lagi 300, mentok-mentoknya tuh kalau nggak salah 250-an. Itu udah nggak bisa turun. Nah, terus dicek, terus dokter di foto toraks, terus habis itu juga itu mata dicek, lalu terus hari kedua apa ketiga dokter tuh sempat ngomong gini, Bu, ini kan infusnya banyak nih, cairan yang masuk dalam tubuh. Tapi saya lihat kok pipisnya sedikit. Nah, saya khawatir, kata dokter, itu cairan masuk ke paru-paru atau ke otak. Nah, lemes lagi saya Pak. Oke, jadi gimana nih dok? Ya kita cek ya Bu ke spesialis paru-paru sama yang untuk neurologi yang otak itu. Oke, udah pokoknya saya ikutin prosesnya. Saya minta Tuhan untuk selalu dampingi saya Pak, apapun prosesnya, apapun yang harus saya lewati, saya minta Tuhan untuk pegang tangan saya. Ibaratnya tuh kayak gini Pak, even saya harus masuk jurang, pokoknya Tuhan Yesus ada di situ. Ngikut deh Pak saya gitu, karena emang kondisinya saya lihat ya masih belum ada kabar baik gitu. Tapi saya selalu mengucap syukur sama Tuhan setiap apapun yang diberitakan sama dokter, karena pertama saya mendapatkan rumah sakit terbaik yang Tuhan berikan untuk anak saya. Penanganan terbaik, tercepat. Yang pertama saya pikir di rumah sakit A itu belum terdeteksi apapun, lalu di rumah sakit B ini sudah, menurut saya sudah pertolongan pertama ya Pak, paling tidak anak saya bisa bernafas walaupun pakai ventilator. Dan itu memang Pak, kuasa Tuhan bekerja di situ. Saya tetap mengucap syukur apapun itu kondisinya. Dah akhirnya dokter bilang ini kondisinya dicek paru-paru dan otak, puji Tuhan nggak ada apa-apa Pak. Nggak ada cairan di paru-paru, nggak ada cairan di otak juga gitu kan, ya puji Tuhan. Saya ucap syukur lagi sama Tuhan. Setiap malam itu Pak, saya tuh sampai nggak sadar Pak, hampir setiap malam tuh saya 24 jam itu paling saya tidur cuma sejam 2 jam. Tapi puji Tuhan lagi, Tuhan kuatkan fisik saya, walaupun memang saya minum vitamin, makan buah dan sebagainya. Banyak teman-teman saya juga yang support saya, kasih
makanan, bahkan dikasih vitamin juga. Pokoknya luar biasa pekerjaan tangan Tuhan membantu saya dan anak saya dalam proses ini ya Pak ya. Saya nggak sendirian, baik dari hal materi, makanan maupun doa, support, pesan-pesan lewat DM, lewat WA, banyak sekali Pak yang datang ke saya. Guru-gurunya Miko juga banyak yang datang, terus karena mereka semua kaget gitu, karena anak saya juga kan tipenya aktif kemana-mana, jadi kaget juga kok kondisinya. Dipikirnya ini Pak, ada accident, kecelakaan nggak masuk ICU, soalnya nggak ada apa-apa tiba-tiba masuk ICU gitu kan. Gitu. Nah sudah akhirnya waktu tadi yang paru-paru sama otak nggak masalah kan Pak. Tapi tetap dokter bilang, tapi kok ini ya Bu, coba kita cek lagi Bu ya. Kita cek untuk cek darah yang ginjal. Ginjalnya itu terutama yang ada kreatinin, namanya kreatinin itu. Nah ini kreatininnya Miko itu terakhir, kalau untuk normalnya itu kan sekitar, kalau saya nggak salah tuh 1, sebentar, kalau kreatinin itu kurang lebih 0, ya nggak salah maksimal itu, saya lupa persis. Nah Miko itu kreatininnya 7,3. Wah. Nah sekali lagi Pak, sebagai manusia saya takut sekali dan saya tanya dokter terus, apa yang harus dilakukan Dok? Cuci darah. Karena itu udah satu-satunya cara supaya, karena itu memang udah namanya kena ginjal ya Pak, karena ya itulah penyakit diabetes ya Pak, jadi merusak organ tubuh, lalu kena ke ginjal, harus cuci darah, dan di rumah sakit B itu tidak ada fasilitas cuci darah untuk anak. Untuk anak. Oh jadi, beda ya? Beda Pak. Beda ya. Jadi harus dirujuk lagi ke rumah sakit A. Rumah sakit C, tapi maksudnya yang tipenya dia yang paling tinggi di Surabaya. Jadi di situ ada HD cuci darah untuk anak, gitu kan Pak. Nah, terus balik lagi saya takut, sebagai manusia takut sekali apa yang terjadi nanti sama anak saya. Kondisi Miko udah sadar? Waktu itu belum sih Pak. Belum juga ya? Sudah 2 hari berarti? 2 hari belum sadar. Masih pakai ventilator 2 hari itu. Lalu Bu Flo datang lagi, saya lupa hari kedua hari ketiga, bersama salah satu jemaat juga di DKI, Oma Inge. Saya kenalnya itu Oma Inge, kebetulan juga kenalnya itu ya kalau kita bilang kebetulan ya, tapi nggak ada yang kebetulan buat Tuhan ya Pak ya. Jadi memang waktu ibadah Rabu Abu, kebetulan saya sama Miko tuh duduknya persis di belakangnya Oma Inge, Oma bersama suaminya. Oma Inge hadir kok di sini. Oke. Halo Oma. Jadi kalau dibilang tuh nggak kenalan ya, jadi yang kenalan justru Miko. Jadi Miko ini kan nggak bisa diem ya, jadi waktu kita lagi ibadah gitu pertama dia jawil-jawil opanya noleh, saya bilang Miko diem lagi ibadah, sudah diem, sudah kesel. Akhirnya dia jawil Oma, direspon sama Oma gitu kan. Tapi dia mau duduk sebelah Oma, saya bilang jangan gitu, maksudnya biar sama saya aja. Ya udah singkat cerita datang sama Oma, cuman Oma nggak sempat lihat Miko karena memang waktu itu Bu Flo datangnya di luar jam besuk. Jadi Bu Flo aja yang datang, lalu mendoakan Miko juga. Kemudian saya tuh sempat tanya sama Bu Flo gini, Bu, boleh nggak sih saya minta sama Tuhan itu organ tubuhnya Miko semua, apa yang ada dalam tubuh Miko itu diganti sempurna, kembali seperti semula gitu kan. Terus Bu Flo bilang boleh aja, haknya kita juga, nggak apa-apa, minta aja sama Tuhan apapun itu yang Bu Melani mau, kata Bu Florida gitu. Oke. Saya cuman ini aja sih Pak, saya takut berlebihan nggak sih saya minta itu sama Tuhan ya secara manusia ya, mungkin saya pikir nggak make sense ya kalau misalnya yang sesuatu yang memang sudah dalam ukuran manusia itu sudah dalam tanda kutip rusak ya Pak ya, bisa kembali sempurna itu kan kembali lagi secara manusia rasanya kok tidak mungkin. Tapi karena saya bertanya itu ke Ibu, ke Bu Florida, lalu Bu Florida bilang oke, nggak apa-apa Bu, boleh kok, silahkan gitu. Ya udah, saya berdoa lagi, berserah sama Tuhan. Setiap malam
saya worship, saya nyalakan YouTube. Di telinga dia saya nyanyi, saya berdoa di telinga Miko. Terus seperti itu selama kurang lebih 2 hari. Lalu malam, hari kedua malam, dini hari gitu, itu Miko ini mungkin karena dia ini ya Pak ya, karena anak kan kalau pakai ventilator mungkin dia gerah, terus dia kayak pakai lidahnya itu kesentil-sentil selangnya atau gimana, pokoknya selangnya itu kelepas. Kelepas, terus kaget kan susternya, loh kok kelepas gini kan, kok udah lepas ventilator susah lagi masangnya kan, harus ini lagi kan proses. Ini sudah lagi di rumah sakit C ya? Rumah sakit B Pak, belum yang kreatinin itu belum kita dirujuk lagi, belum yang rumah sakit ketiga. Lalu masih di rumah sakit kedua, terus akhirnya ventilatornya terlepas begitu, terus akhirnya sama suster diganti masker oksigen. Terus saya tanya sama suster, nggak apa-apa sus pakai masker oksigen, kita lihat ya Bu, kalau misalnya dia kuat nggak apa-apa, nggak usah pasang lagi gitu yang ventilatornya. Akhirnya puji Tuhan dia mulai dini hari itu Pak, hari kedua ya, hari mau masuk hari ketiga itu dia sudah lepas ventilator, jadi dia pakai masker oksigen, dan sudah sadar. Puji Tuhan Pak, dan saya mengucap syukur lagi sama Tuhan di situ. Penyertaan Tuhan itu maksudnya sampai di hari itu tuh masih ada dan nyata ke saya, walaupun lambat ya Pak. Kalau orang bilang itu kita sebagai manusia, ayo dong cepet gitu kan ya. Jangan suara di luar ya, jangan di sini. Jadi di situ saya diuji untuk sabar gitu, untuk tunggu gitu loh. Belum ini tuh maunya kamu, mauku tidak, maksudnya Tuhan gitu. Jadi saya diminta tunggu, diminta sabar untuk pada saatnya itu Tuhan akan bertindak gitu Pak. Nah itu saya rasakan penyertaan Tuhan. Iya, memang ketika kita berserah, ketika kita memang oke, tunggu, nah itu udah Tuhan itu akan perlahan menyatakan hasilnya ke kita gitu. Nah sudah, terus dia sadar, lalu tetap besoknya dokter visit lagi. Pertama itu kreatininnya 7 Pak, kreatininnya 7. Terus dokter udah telepon ke rumah sakit yang ketiga untuk dirujuk yang terakhir itu. Tapi dokter dari yang ke rumah sakit ketiga itu bilang jangan dulu, observe dulu, siapa tahu turun kreatininnya. Ternyata nggak turun Pak, naik. Jadi saya semalam itu sudah lega, udah happy, dia udah lepas ventilator, tapi kok kreatininnya naik gitu. Sampai saya bertanya, loh Tuhan ini apa lagi gitu kan, maksudnya kok belum tuntas gitu ya Pak ya. Cuman sekali lagi saya belajar untuk manut ya Pak ya, maksudnya ngikut, ya udah maunya Tuhan seperti itu, ikutin prosesnya, jalanin prosesnya. Jadi saya waktu itu setiap kali dalam doa saya hanya bisa minta Tuhan lepaskan kelemahan saya, ganti dengan kekuatan, karena cuman itu ya Pak ya yang saat itu saya perlukan gitu. Dan dari saya berdoa itu ya damai sejahtera saya rasakan, dan saya kembali lagi bisa menghadapi proses yang anak saya seperti itu. Udah akhirnya saya diberikan satu ayat lagi Pak sama Bu Florida, Roma 8 ayat 26. Oh ya, waktu itu saya bilang gini sama Bu Flo, Bu, saya tuh udah gak bisa ngomong lagi ke Tuhan, harus ngomong apa ya gitu. Maksudnya doa ini masih doa gimana ya Bu ya, saking takutnya saya, saking khawatirnya saya, tapi di satu sisi saya percaya gitu loh, Tuhan bekerja itu saya percaya. Itu terus akhirnya Bu Flo kasih ayat ini, Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Yes, ini memang benar sih Pak yang saya alami saat itu. Jadi sampai mau ngomong apa ya, karena istilahnya, Tuhan kan udah tahu ya kondisinya kayak gini, terus mesti gimana lagi gitu. Itu udah kata-katanya udah nggak bisa kerangkai deh Pak istilahnya saat itu. Nah ayat ini menguatkan saya, dan saya kembali berserah sama Tuhan. Saya worship lagi. Dari saya nyanyikan puji-pujian itu
itu yang membuat saya tenang sih Pak, membuat saya tenang, damai sejahtera, membuat saya Tuhan itu berbicara, Roh Kudus berbicara dalam hati saya, itu yang saya rasakan dari itu. Akhirnya udah Miko dirujuk ke rumah sakit ketiga. Nah ini battle berikutnya nih Pak, yang di rumah sakit ketiga itu udah bawa ke rumah sakit ketiga malam, waktu itu menjelang ya sama sih kurang lebih Pak jam 11, jam 10, jam 11 gitu, bawa ke sana rumah sakit ketiga. Prosesnya lama sekali, tapi sekali lagi saya berdoa sama Tuhan untuk berikan kami kekuatan, dan puji Tuhan di IGD-nya itu Miko tidur pules. Jadi saya aduh Tuhan terima kasih, padahal kondisinya menurut saya IGD-nya waktu itu lagi rame banget Pak, rame banget karena kalau nggak salah waktu itu lagi demam berdarah lagi ramai, jadi banyak sekali anak-anak yang kena DB waktu itu, jadi penuh sekali IGD-nya di rumah sakit tersebut. Udah, terus habis itu Miko dicek lagi dari awal segala macam dan dapat informasi dari rumah sakit yang kedua itu. Setelah itu dokter bilang, Bu ini kan harus dicuci darah. Nah cuci darahnya itu harus pasang selang di leher. Sebenarnya ini tindakan kecil sih kata dokternya, tapi kalau orang dewasa biasanya nggak pakai dibius, hanya bius lokal Pak. Tapi karena anak-anak kami harus bius total. Jadi judulnya operasi. Dan sekali lagi saya diminta tanda tangan untuk ini besok pagi ya Bu kita operasi gitu kan. Operasi terus nah namanya operasi ya Pak, di situ kan ada statement ya kalau lancar seperti ini, kalau nggak lancar ya udah gitu kan Pak ya, berarti bisa sampai merenggut nyawa segala macam gitu kan. Apalagi kan kondisinya Miko kan juga diabetes tinggi. Nah itu lemes banget lagi saya Pak, aduh kok ini ya rasanya bener-bener jantung saya tuh kayak dibanting sana sini gitu kan untuk menghadapi kondisi itu gitu. Jadi ya udah saat itu mau nggak mau saya tanda tangan itu tindakannya besok pagi untuk operasinya itu. Nah malam itu Miko di USG perutnya untuk dilihat ininya apa namanya livernya, ginjalnya semua, dan ya hasilnya buruk Pak, hasilnya buruk terutama di ginjalnya karena ketonnya juga tinggi, kreatinnya dari cek darah juga tinggi, jadi belum membaik semuanya ya memang karena memang belum cuci darah itu. Lalu besok pagi proses operasi. Sekali lagi sama Pak, operasi yang harusnya 1 jam, ini kok lebih dari 1 jam. Ini lagi saya Pak, rasanya hati saya tuh kayak aduh dimainkan dalam kondisi seperti itu gitu kan. Tapi sekali lagi saya berusaha dan terus minta pertolongan Tuhan untuk membuat saya tenang, karena memang kakak saya bilang kamu harus tenang, kamu ibunya nyambung nanti ke Miko. Oke, saya tahu itu gitu kan. Jadi ya berusaha walaupun sebagai manusia mungkin sekian persen saya ketakutan, tapi saya harus mengcover itu dengan memang saya harus menghadapi ini atau apapun itu bersama Tuhan tentunya Pak. Saya nggak kuat kalau saya harus sendirian. Dah akhirnya lebih dari 1 jam sampai dokter yang untuk ngurusin HD cuci darah sampai nanya, loh Bu anaknya udah selesai operasi? Belum Dok, belum dapat info. Loh kok lama ya gitu. Waduh dokternya ngomong gini saya tambah aduh ada apa ya kok lama. Jadi saya nggak mau dengar itu, saya pokoknya percaya Tuhan jaga Miko. Dah akhirnya di speaker dipanggil nama anak saya datang ke sudah keluar dari ruang operasi, jadi ke kamar istirahat itu. Aktif dia kesana kemari, kan diikat toh tangannya, lepas mami lepas, nggak enak. Ini anak habis operasi kok aktif banget ya, puji Tuhan sih Pak gitu kan, maksudnya nggak ada rasa sakit apa segala macam, dan selangnya kan udah terpasang juga. Nah dari situ nggak lama Pak, habis keluar dari situ Bu ayo langsung segera cuci darah karena takut kreatinnya tambah tinggi kan Pak. Jadi sama sekali kita nggak ada waktu istirahat, cuci darah. Miko cuci darah pertama kali itu 1 jam, dan puji Tuhan dia tidur, mungkin kecapean juga ya Pak ya, habis operasi segala macam dia tidur. Lalu setelah cuci darah pertama, saya tanya dokter, cuci darahnya ini bagaimana Dok? Maksudnya frekuensinya berapa kali dan sebagainya. Dokter bilang kita coba 4 kali dulu ya Bu, nanti kita lihat hasilnya. Kalau misalnya memang tidak perlu lagi ya kami akan stop gitu.
Oke, kalau saya tanya apakah ada kemungkinan dia cuci darah seumur hidup? Kemungkinan banyak bisa terjadi, Bu. Nah, dokter cuma bilang kayak gitu kan, Pak. Wah, berarti kan saya mikir ya berarti kan memang ada kemungkinan seperti itu ya, Pak ya. Dan sekali lagi saya saya ingat waktu itu yang Bu Florida bilang minta terus sama Tuhan apa yang kita mau. Jadi saat itu saya minta sama Tuhan tolong gantikan ginjal Miko menjadi sempurna kembali semuanya, untuk supaya dia tidak mengalami cuci darah seumur hidup. Sudah akhirnya saya juga minta penyertaan tangan Tuhan pastinya, Pak, dan kekuatan saya dan Miko. Terus kami berdua mohon Tuhan untuk bisa menjalankan proses ini berdua. Akhirnya cuci darah pertama itu 1 jam. Itu hari Selasa, Rabu, Kamis, ya hari Selasa. Selasa cuci darah pertama 1 jam, lalu Rabu dilanjut cuci darah kedua itu 1 jam 30 menit. Itu hari Rabu. Hari Kamis cuci darahnya 1 jam 45 menit. Lalu hari Jumat itu terlama itu 5 jam. Nah, terus ketahuan juga Miko ternyata ini harus transfusi. Karena sempat HB-nya rendah. Jadi harus transfusi. Jadi barengan yang hari keempat itu 5 jam cuci darah sama transfusi. Tapi puji Tuhannya transfusinya hanya 1 kantong, Pak. Jadi nggak terlalu banyak karena beberapa kasus kan juga banyak ya, Pak ya. Ya sudah, puji Tuhan lagi, Pak. Pada saat setiap kali cuci darah dia tuh tidur. Jadi itu dokter bilang bagus gitu loh. Jadi prosesnya juga lebih baik gitu. Udah habis cuci darah 4 kali, lalu dokter bilang, Bu, Sabtu dan Minggu kami stop ya, kami observe. Akan kami cek kreatininnya seperti apa. Baik, Dok. Selesai cuci darah, ambil darah lagi, terus saya tanya hasilnya kapan, Dok? Senin. Nah, balik lagi kan, Pak, 2 hari itu saya nggak bisa tidur. Tunggu hasil hari Senin. Duh, ya sekali lagi kuasa Tuhan sih, Pak. Saya nggak bisa minta siapapun, berharap ke siapapun, cuman saya minta ke Tuhan, kuasa Tuhan, karena memang Miko milik Tuhan, Miko sendiri yang bertindak atas Tuhan. Sudah akhirnya hari Senin dokter spesialis untuk ginjal tuh datang, terus dia bilang, Bu, saya mau menyampaikan, itu balik lagi, Pak, saya tuh pokoknya kalau dokter visit itu udah Tuhan tolong udah apapun ininya beritanya tenangkan saya gitu kan. Jadi waktu dokter visit dia bilang, Bu, ini hasilnya udah keluar, ginjal Miko untuk kreatininnya itu 0,1. Wow. Saya tuh langsung kayak bengong gitu loh, Pak. Berapa, Dok? Saya begitu 0,1, Bu, hasilnya dari 7,3, Dok. Ya, 4 kali cuci darah 7,3 jadi 0,1. Dan tapi kita tetap observe ya, Bu, selama di rumah sakit gitu kan. Jadi kalau nggak salah 3-4 hari setelah itu ngambil darah lagi, Pak. Ngambil darah lagi, dicek lagi kreatininnya tetap stay di 0,1. Wah. Akhirnya dokter bilang, Bu, sudah saya nyatakan ginjal Miko berfungsi dengan baik. Gitu. Puji Tuhan, Pak. Itu kalau nggak karena Tuhan, karena siapa coba, Pak? Sampai dokternya itu dokter sendiri, Pak, yang bilang luar biasa, Bu, ini mujizat. Itu dokter yang bilang, Pak. Maksudnya kalau saya kan memang istilahnya ya apapun, apalagi kan kebetulan dokter-dokter di sana itu kebetulan non Kristen ya, Pak ya. Jadi mereka sendiri sampai bilang, Bu, ini mujizat karena Miko kondisinya drop sekali, bahkan bisa dibilang itu semuanya itu rusak sih, Pak, gara-gara diabetesnya itu. Tapi ternyata ya itu kan menurut manusia ya, Pak. Kalau Tuhan mau berkata lain ya terjadilah apa yang memang Tuhan mau gitu. Dan memang saya mengimani dan mengamini itu, yang saya ingat selalu yang kembali lagi Bu Flo bilang minta dan minta gitu. Apapun yang kita mau minta sama Tuhan gitu kan. Dan biarkan Tuhan menjawab semuanya gitu. Dan puji Tuhan, bersyukur sama Tuhan, ginjal Miko sudah membaik gitu, Pak. Jadi saat itu akhirnya tinggal memaintain gula darah Miko
Jadi semuanya nggak ada masalah, ginjal nggak ada masalah, terus pipisnya mulai membaik Pak, mulai banyak, mulai jernih, semuanya membaik kayak gitu. Terus udah gula darahnya itu sudah mulai turun Pak, dari 250 terakhir yang stay di 250 itu turun ke 200, terus akhirnya turun sampai ke angka sekitar 80 sampai 190 kurang lebih. Ya. Dan dia suntik insulin. Jadi suntik insulin itu pertama yang dari 14 unit. Jadi ada dua ya Pak ya. Ada yang satunya itu Novorapid, satunya itu Levermin. Bedanya kalau Novorapid itu memang untuk kondisi yang cepat. Jadi kalau misalnya kalau gula darah lagi naik, disuntikan itu bisa langsung cepat drop. Tapi kalau Levermin ini kerjanya lebih lama. Nah pertama dia pakai dua dan dosisnya tinggi sekali. Bertahap Novorapid dilepas, ganti Levermin, terus Levermin itu mulai turun, jadi dikasih sama dokter, karena ketika dia pakai Levermin itu dia jadi hipo Pak, malah gula darahnya itu turun, drop. Akhirnya dokter itu evaluasi lagi, dikurangin dosisnya yang untuk Levermin itu. Sudah akhirnya itu tanggal 23 April dinyatakan Niko boleh pulang. Dah, puji Tuhan Pak, boleh pulang. Senang nih, saya tuh hari Senin kalau nggak salah. Ya, Senin boleh pulang 23 April itu. Udah kita beres-beres pulang. Sampai rumah nih Pak. Sampai rumah, saya baru nih beres-beres koper, terus Niko minta makan segala macam. Lah kok 2 jam barunya di rumah Pak. Niko muntah-muntah. Muntah-muntah, terus dia ngeluh kepalanya sakit, pusing, sampai teriak-teriak, nggak tahan mami, sakit. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit kedua, yang rumah sakit rujukan pertama itu Pak, karena deket sama rumah juga. Bawa ke sana, masuk IGD-nya juga pas lagi rame. Jadi pas datang tuh dokter nggak langsung ke tempat tidurnya Niko. Pas sampai sana, Niko muntah-muntah lagi, terus tiba-tiba terdiam dia. Terus saya tanya, saya panggil Niko, kan saya takut, kok nggak sadarkan diri lagi. Terus gitu dia bilang, mami gelap gitu kan. Waduh, terus saya langsung teriak panggil dokter, terus Niko dipindahkan ke lebih dekat ke kondisi yang darurat itu. Di situ mulai lagi Pak, jantung saya lepas lagi, dia kejang 4 kali. Jadi panas tinggi, demam, dia kejang sampai 4 kali. Sampai saat itu saya sampai yang sudah, itu ketakutan saya maksimal sudah Pak, disitu artinya aduh kok gini lagi, ada apa gitu, apa yang nggak tuntas gitu loh dengan pemeriksaan anak saya gitu kan. Tapi sekali lagi saya tetap berpegang sama Tuhan. Jadi saya sampai karena memang lagi ada tindakan, jadi saya menjauh dari Niko. Saya sampai di koridornya IGD itu, saya sampai jalan mondar-mandir sambil saya nyanyi puji-pujian gitu untuk menenangkan hati saya. Lalu akhirnya saya damai sejahtera ada di hati saya kembali lagi ke Niko. Kemudian dokter lakukan EKG, jadi dicek juga jantung Niko sama CT scan. Sama cek darah nggak, dia cuma 2 itu Pak di rumah sakit itu. Dan dokter bilang, Bu, kita rujuk lagi Bu ke rumah sakit yang terakhir yang dia hadir. Astaga, balik lagi Pak saya ke sana gitu kan. Akhirnya dari hasil CT scan sama EKG normal, dia nggak ada apa-apa. Kan pengen tahu kejangnya ini kenapa gitu Pak ya. Dibawa ke rumah sakit yang terakhir itu Pak, yang kita pulang itu yang dia hadir itu, yang cuci darah. Dibawa ke sana, lalu dia di sana dicek lagi dokter kan dia udah balik ke ini Pak ya, ke rumah. Pas dia balik lagi ke rumah sakit yang terakhir itu sampai akhirnya itu dokter-dokter senior spesialis itu sampai pada gantian visit ke Niko. Karena mereka bingung ada apa, kok bisa udah oke tapi masih ini kan drop lagi gitu. Jadi semua Pak, jadi dokter paru, jantung, mata, neurologi, endokrin, semua sampai bedah plastik segala macam. Kan dia kebetulan ada luka di pantatnya, itu kan biasanya orang kalau terlalu lama berbaring kan luka gitu kan. Tapi pokoknya dicek semua Pak, kenapa kok sampai mau dicari gitu. Bahkan dokter neurologi bilang, Bu ini rekam otak ya sekalian, jadi EEG gitu sekalian. Ya oke. Sudah, terus terakhir lama-lama dia membaik, terus hasil rekam otaknya juga puji Tuhan
nggak ada masalah. Terus habis itu rekam otaknya udah nggak ada masalah gitu. Terus boleh pulang ya Pak ya, pulang sampai rumah ya, puji Tuhan sudah mulai termaintain Pak gula darahnya. Jadi sekarang itu gula darahnya itu sekitar 70-an sampai 120 maksimal. Normal ya. Sudah normal, dan insulinnya dia itu hanya cukup levomin, dan itu 2 unit saja. Pagi jam 9 pagi, malam jam 9 malam. Itu. Nah, ternyata Tuhan tuh nggak berhenti Pak melakukan mujizatnya buat kami berdua. Jadi waktu di rumah sakit terakhir itu kan sempat dokter bilang, Bu, ini kami curiganya Miko bukan DM tipe 1, tapi DM tipe 2. Loh kenapa dok? Soalnya kan dia sempat hipo. Biasanya kalau DM tipe 1 itu tidak, dan DM tipe 1 itu kan masuk kategori autoimun. Nah ini kok curiga dokter kok tidak gitu Pak. Nah akhirnya dilakukan tes darah yang si peptide itu untuk mengetahui tipe 1 atau tipe 2. Udah, terus akhirnya setelah di rumah rawat jalan, saya sempat bawa ke dokter endokrin juga. Lalu hasilnya dari si peptide-nya belum keluar. Besoknya keluar dan dokter kabarin hasilnya itu adalah normal. Nah, saya tanya normal maksudnya gimana dok? Gitu. Kalau nggak salah 2,7. Normalnya itu 1,1 sampai 4,4. Miko 2,7 Pak. Ya, saya tanya normal maksudnya gimana dok? Iya, Miko ternyata DM tipe 2. Oh. Puji Tuhan Pak, karena setahu saya dan dokter juga bilang DM tipe 2 itu nanti bisa berjalannya proses nanti bisa lepas insulin juga gitu loh. Asal pola makannya dan gaya hidupnya nanti bisa sesuai kayak gitu sih Pak. Nah, itu sih Pak cerita saya. Cukup panjang ya. Karena saya sebulan juga merayakan Paskah di rumah sakit dengan tadi ya, dengan caranya Tuhan. Dan ya begitu sih Pak. Iya, Bapak Ibu, menarik ya. Anda mungkin mendengar ya? dengan sangat terinci begitu. Bagi saya urutannya itu betul-betul lihat kita diajak merasakan seperti Ibu ya, Ibu Melani seperti apa. Ibu, ketika kita ngobrol ini dan Ibu mengatakan mujizat bukan mimpi, itu keluarnya seperti apa sehingga Ibu kami memberi tema hari ini menjadi mujizat bukan mimpi? Keluarnya karena di satu titik yang saya sudah sangat lemah Pak sebagai manusia, ketakutan saya udah yang orang mungkin bisa bilang unlimited ya Pak, nggak ada batasnya. Di saat itu Tuhan berbicara sama saya, udah kamu diem, Miko saya urus. Oh. Dan ketika itu saya baik Tuhan, maksudnya saya manut, saya ikuti apa yang Tuhan bilang dan terjadi Pak. Makanya saya bisa bilang mujizat itu bukan mimpi gitu loh. Tuhan itu masih lakukan mujizat asal kita percaya, asal kita berserah. Percaya itu bukan asal yang ya aku percaya kok Tuhan, tapi kok nggak jadi-jadi sih gitu. Nggak sih Pak. Percayanya itu yang percaya dengan waktunya Tuhan, bukan percaya dengan waktunya kita. Itu sih Pak. Jadi saya bilang tadi kalau saya sih maunya aduh kok lama ya, aduh kok gitu. Itu curhatnya saya utarakan ke Bu Florida sih. Tapi di situ Bu Flo selalu bilang sabar ya Bu, karena Tuhan tahu kok, Tuhan tahu hati ibu tuh gimana, Tuhan tahu ibu tuh capek, sedih, takut gitu, utarakan aja gitu, Tuhan tahu gitu, dan biarkan Tuhan yang menyelesaikan proses ini gitu Pak. Dan makanya di situ ketika saya di titik yang saya bisa untuk berserah pada Tuhan, menyerahkan Tuhan yang berproses, disitulah memang makanya saya bisa bilang saya melakukan statement juga yang tadi tema itu bahwa mujizatnya bukan mimpi, karena memang Tuhan yang ya udah ngomong ke saya, udah ibaratnya kalau kata orang sekarang, udah lu diem aja deh, ini gue yang ngurus gitu kan. Miko bukan punya saya, Miko punya Tuhan gitu. Jadi ya itu Pak, terjadi seperti itu. Dan
saya juga percaya otomatis sih Pak. Kalau saya tidak mengimani itu, kan kita tahu Pak ya, mengimani itu kan artinya kita melihat sesuatu yang belum terjadi. Jadi kalau saya tidak mengimani itu, ya mungkin ceritanya nggak sampai di sini ya Pak ya, mungkin akan berbeda. Mungkin saya sendiri sebagai manusia akan marah-marah sama Tuhan, kecewa, kok anak saya sih, kok ini, kok itu, dan sebagainya gitu. Apalagi kan kemarin pas liburan Pak, sudah rencana mau liburan, lah kok liburannya di IGD gitu kan. Jadi ya itu sih Pak. Di proses yang sampai terburuk itu, apakah ada statement bahwa kira-kira keberhasilannya berapa persen buat Miko? Nah itu Pak, itu terakhir itu saya baru tahu setelah Miko ini sembuh dari rumah sakit ketiga ya Pak ya, yang terakhir. Itu dokter itu bilang ke saya, Bu, saya mau bilang, tapi karena memang kondisi anak ibu udah sehat, saya mau bilang bahwa sebenarnya Miko ini kondisinya hanya tinggal 10%. 10%? 10% Pak. 10% dari nafasnya, dari keberhasilan gula darahnya turun, dari keberhasilan ginjalnya yang kreatininnya tinggi sekali, itu dokter menyatakan hanya 10%. Terus makanya dokter bilang, dan ya dia ini mujizat Bu. Iya Dok, saya mengimani ini mujizat. Jadi ya itu sih Pak, ketika saya tahu, saya baru tahu gitu kan, dengan anak saya sembuh, saya baru tahu, wow, 10%. Gila. Amazing sih Tuhan kita. Itu sih Pak, saya cuman, jadi itu yang menguatkan saya lagi bahwa memang ya mujizat itu ada terus, gak pernah berhenti. Selama memang kita percaya, selama memang kita hidup, selama istilahnya lagu yang Bapak share juga ya kemarin, istilahnya selama masih ada matahari, tetap mujizat itu tetap ada gitu. Itu sih Pak yang saya juga kaget, 10%. Aduh. Mungkin kalau saya tahu dari awal dari dokter, mungkin saya tambah drop lagi ya. Udah tambah ngedrop lagi sayanya. Tapi ya itu Pak, saya. Apa doa Ibu untuk Miko yang terutama hari pada saat ini? Oh, saat ini doa saya selalu bilang ke Miko kalau kamu sembuh itu karena Tuhan. Oke. Kita bisa dapat makanan, kita bisa makan, kita bisa tidur enak di kamar ber-AC, mami bisa kerja, kamu bisa sekolah, semua karena Tuhan Yesus. Jadi terutama dia sembuh, dia kan, saya sempat nanya kan, Miko inget nggak waktu di rumah sakit? Ingat mami gitu. Did you enjoy it? No mami, katanya nggak enak gitu kan. Saya sengaja kan Pak, pengen tahu perasaan dia gimana gitu kan. Terus saya juga waktu itu saya bilang, Miko tahu sembuh kenapa gitu? Tahu mami, karena Tuhan Yesus gitu. Dan waktu dia tidak sadarkan diri kan, memang saya tidak lepas berdoa Pak, berserah sama Tuhan, berdoa minta pertolongan Tuhan di telinga dia, saya nyanyi worship. Akhirnya dia itu, puji Tuhan, terbiasa Pak. Setiap kali dia misalnya ya misalnya kayak tangannya misalnya sakit apa dikit gitu, mami doain ke Tuhan Yesus gitu. Jadi dia terbiasa untuk dikit-dikit Tuhan kayak gitu, karena memang saya bilang sama dia bahwa ya kesembuhanmu ini ya cuma karena Tuhan. Dia bilang, lo bukan karena dokter mami, dokter dipakai Tuhan gitu. Jadi kan saya pelan-pelan menjelaskan, tapi semua karena Tuhan. Bahkan ketika dia sudah mulai sadar, awal-awal saya ajak berdoa, itu dia suaranya lirih banget, dia menyebut nama Tuhan gitu. Dan sempat sih Pak satu momen itu setelah dia sadar itu, ketika saya bilang soal Tuhan Yesus itu ya, setelah kita doa gitu, terus dia sempat noleh ke kiri sih, tangannya terbuka gini, terus dia genggam gini, mami dipegang Tuhan Yesus, dia bilang gitu. Saya mengamini itu sih Pak, dan memang saat itu juga saya merasakan damai sejahtera sekali sih Pak di hati saya. Jadi bener-bener kuasa Tuhan itu nggak terbatas Pak. Tuh. 1 jam kita tidak terasa. Lama ya. Terima kasih sudah Bapak Ibu. Satu hal yang saya
saya mencoba melihat pembicaraan ini dan saya pikir ada dua hal yang saya dapat dari Ibu Melania, bahwa di saat kita dalam kondisi yang sulit begitu ya, ketika orang-orang yang kita kasihi mau berdoa untuk kita, sederhana sekali tadi Ibu ngomong bahwa minta aja secara sederhana, minta Tuhan mau ganti organ Miko. Itu kan hal yang sederhana bagi orang-orang yang mengasihi gitu ya. Minta aja sama Tuhan, Tuhan tahu. Dan hal kedua yang saya pikir bahwa saya lihat bahwa ya Allah bekerja, turut bekerja dalam, seperti di Roma 8:28 itu, Allah turut bekerja untuk segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kejadian pasal 50 itu juga mengatakan Allah mereka-reka itu menjadi kebaikan bagi kita. 10% menurut dokter, Allah bisa mereka-reka menjadi 100% kondisi sekarang ya. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau masih ada waktu yang panjang sebenarnya kami masih bisa. Tapi 1 jam saya khawatir nanti diputus sendiri oleh platform Instagram. Mari kita berdoa untuk semua ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah. Kami boleh dikuatkan, kami boleh diinspirasi oleh kisah dari Ibu Melania dan putranya Miko. Terima kasih untuk semua kebahagiaan, sukacita yang kami peroleh. Terima kasih juga kami tetap menyerahkan Ibu Melania. Tuhan, Engkau seperti doanya, berikan dia kekuatan untuk dia bisa lebih kuat menghadapi semua ini. Dia mau berjalan bersama Engkau dimanapun, entah itu harus jatuh kemanapun, tetapi jika ada Engkau yang memegang tangan, dia akan terus melakukan semua ini. Terima kasih untuk inspirasi-inspirasi yang boleh kami dapat pada malam hari ini. Kami menyerahkan Miko ke dalam tangan-Mu. Engkau sudah memberikan dia hidup yang baru. Engkau sudah memberikan dia kesempatan untuk melihat, untuk mengenal Tuhan secara dekat. Ketika Engkau memeluk dia, Engkau memegang tangannya. Terima kasih Tuhan, kami berserah, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu. Thank you Pak. Terima kasih. Terima kasih.